Salam bahagia, semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Terima kasih sudah bersama-sama hadir pada channel saya. Pada kesempatan ini, saya hendak mengajak saudara-saudara untuk secara singkat memahami dan mungkin nanti akan berdiskusi pada komen. Ini terkait dengan hukum lingkungan, bahwa jaminan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia itu telah diatur pada batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28H. Saudara-saudara, berbicara lingkungan hidup, banyak aspek yang harus kita pahami. Akan tetapi pada penjelasan ini, saya ingin menekankan pada persoalan limbah rumah sakit. Nampaknya pembahasan ini menjadi pembahasan yang aktual, mengingat pandemi corona ini tentu saja banyak pasien yang dirawat, kemudian banyak mekanisme bagaimana caranya supaya limbah-limbah medis atau limbah rumah sakit aman dan bahkan tidak justru menularkan lagi ke lingkungan lainnya. Saudara-saudara, limbah rumah sakit merupakan suatu bentuk limbah hasil proses kegiatan yang terjadi di lingkungan rumah sakit, yang sangat potensial dapat menularkan berbagai bibit penyakit, karena rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Saudara-saudara, sebagai contoh, air limbah yang berasal dari rumah sakit merupakan salah satu sumber pencemaran air yang sangat potensial. Hal ini disebabkan karena air limbah rumah sakit mengandung senyawa organik yang cukup tinggi, mengandung senyawa-senyawa kimia yang berbahaya. Dan belakangan ini juga banyak dijumpai masalah-masalah lingkungan hidup yang sangat memprihatinkan. Termasuk di dalamnya mengenai limbah patologi yang tergolong limbah bahan berbahaya dan beracun. Sebelumnya saya ingin juga jelaskan apa itu limbah rumah sakit. Limbah rumah sakit merupakan suatu bentuk limbah hasil proses kegiatan yang terjadi di lingkungan rumah sakit yang sangat potensial dapat menularkan berbagai bibit penyakit. Kemudian berbicara patologi, berdasarkan berbagai sumber yang dibaca dapat minimal saya kemas. Pengertian patologi adalah kajian dan diagnosis penyakit melalui pemeriksaan organ, jaringan, cairan tubuh, dan seluruh tubuh. Autopsi. Bidang patologi terdiri atas patologi anatomi dan patologi klinik. Limbah jaringan tubuh patologi meliputi jaringan tubuh, organ, anggota badan, plasenta, darah, dan cairan tubuh lainnya yang dibuang saat pembedahan dan autopsi. Saudara-saudara, kalau berbicara limbah rumah sakit itu banyak sekali variannya. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit berusaha dan mengupayakan bahwa kesehatan lingkungan berperan penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi maupun sosial,
yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal ini pun diperkuat melalui pengaturan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan yang menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan di berbagai kegiatan di seluruh Indonesia. Upaya kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi maupun sosial. Penyelenggaraan kesehatan lingkungan ini diselenggarakan melalui upaya penyihatan, pengamanan, dan pengendalian yang dilakukan terhadap lingkungan, permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum. Salah satu tempat dan fasilitas umum tersebut adalah rumah sakit. Jadi, lembaga-lembaga terkait dengan kesehatan pun terus mengupayakan bagaimana caranya mencegah, bagaimana caranya mengupayakan terjadinya kesehatan lingkungan. Itu beberapa ketentuan yang saudara-saudara dapat baca. Saudara-saudara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang merupakan wujud untuk melaksanakan ketentuan pasal 59 ayat 7 dan pasal 61 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di sana memberikan definisi bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat konsentrasi dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. Saya ingin mengkaji sedikit terkait dengan karakter limbah B3 maupun limbah medis. Karakter atau sifat dari limbah B3 itu bermacam-macam, yaitu flammable, mudah terbakar, eksplosif, mudah meledak, korosif, menimbulkan karat, oxidizing waste, buangan oksidasi, infection waste, buangan penyebab penyakit, toxic waste, buangan beracun. Sumber limbah medis kebanyakan berasal dari rumah sakit. Limbah medis itu berupa jaringan atau potongan tubuh manusia, bekas operasi, limbah pada benda tajam, limbah sitotoksik, limbah farmasi, limbah kimia, limbah radioaktif, dan limbah plastik. Selain itu juga terdapat air bilas, kultur laboratorium, limbah dari ruang isolasi, materi atau peralatan yang tersentuh pasien yang terinfeksi. Saudara-saudara, demikian penjelasan singkat saya. Semoga saudara-saudara dapat lebih jauh lagi mengeksplor terkait dengan persoalan-persoalan limbah medis, khususnya patologi ataupun limbah-limbah medis yang memiliki karakter ya sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Sehingga mari kita buka ruang untuk berdiskusi. Baik, saudara-saudara, demikian pemaparan singkat saya. Mari kita lanjut berdiskusi melalui mekanisme komen di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Terima kasih.